Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Salim di program Modal Matul. Bermodal matul ke kita, maka akan saya cari solusi atau jawaban-jawaban yang tepat ya, kepada orang yang tepat pula. Jadi ada beberapa hari yang lalu WA ke saya tentang tanya soal beberapa masalah di pengurusan STNK. Nah, kebetulan siang ini saya berada di kantor Samsat, Pak. Iya, Samsat Probolinggo Kota. Saya bersama dengan Monggo. Ya baik, Perkenalkan. Mas Agus secara pribadi sudah kenal, namun saya memperkenalkan diri. Nama saya Aibda Suyanto. Jabatan saya Bintara Urusan STNK Samsat Probolinggo Kota. Jadi yang membidangi STNK. Itu Mas Agus. Ya, begini Mas. Saya bilang Mas aja Pak ya. Oke, lebih enak. Jadi mestinya bilang Pak ya. Tapi karena kenal sudah 17 tahun, Iya. ya panggil Mas. Mas Yanto, ada beberapa warga yang masih belum paham tentang angka-angka di STNK itu, Mas. Iya. Seperti BPNKB, PKB, SWDK, LLG, ya, PN apa itu? STNK ya. TNKB, Ya, STNK. jumlah. Nah, Ya. mana yang harus dibayar pajak? Coba. Monggo. Saya jelaskan Mas Agus ya. Oke. Jadi di kolom belakang STNK ini ada namanya notis pajak. Notis pajak ini ada beberapa kolom. Jadi ada di atas, paling atas sendiri, ini Mas Agus. Oke. Ini ada BBNKB. KB. Ya, BBNKB ini dibayar hanya sekali atau 2 kali. Sekali yang saya maksud itu pada saat kendaraan baru beli itu ada namanya BBNKB. Ini nilainya dari Bapenda yang menentukan karena aturan ya. Oke. Jadi saya jelaskan secara umum saja. Oke. Terus yang kedua di sini ada kolom gini ya, PKB, pajak kendaraan bermotor. Ini juga dari Bapenda yang menentukan. Jadi nanti akan saya jelaskan mana-mana kalau pada waktu pajak 1 tahunan, terus dibayar pada saat ganti plat nomor 5 tahun sekali itu. Oke. Jadi di bawahnya ada SWDK LLJ. Ini jasa harja atau premi jasa harja tahunan yang dibayar oleh pemilik kendaraan. Yang berikutnya ada PNBP STNK. Ini pada saat kendaraan baru juga. Baru terus ganti plat, mutasi masuk ya. Ini ada pembayaran di kolom STNK. Yang berikutnya PNBP TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor atau plat nomor lah. Plat nomor. Ya, ini hanya muncul pada saat pertama kali kendaraan baru. Yang kedua ganti plat 5 tahunan. Mutasi masuk. Nah, seperti mutasi itu. masuk gimana? Mutasi masuk itu gini Mas Agus, kendaraan mutasi yang dari luar daerah, Luar kota ya. ya dimasukkan ke Samsat kita. Otomatis kan plat nomornya berubah. Oh gitu. Ya, otomatis PNBP-nya itu masuk dalam sini untuk biayanya ya. Iya, Betul. biayanya. Ya. Yang kedua ada PNBP mutasi keluar. Ini hanya muncul pada saat nanti kendaraan itu dilaksanakan mutasi keluar daerah dari Samsat ini ke Probolinggo Kabupaten, Oke lah, Mama. ke Lumajang, Pasuruan. Mengartikan logikanya gimana? Apakah motor itu atau kendaraan itu dibeli oleh orang luar kota maksudnya? Ya. Oh gitu. Otomatis kan sama pemilik terakhir kan berkas diambil, prosesnya kan mutasi keluar. Ya. Kalau tidak diambil, Bos? Kalau tidak diambil otomatis kan di sini pemilik awal kan sudah melaksanakan blokir. Ya pada saat tahun pertama otomatis kan masih bisa lah dia pakai jalan sampai nanti batas dia mungkin waktunya bayar pajak otomatis sudah tidak bisa dilakukan. Seyogianya Sebentar. ya.
bayar pajak atau 5 tahun sekali ganti plat? Ya, ganti plat 5 tahun sekali kan nggak diproses karena terkait sudah ada blokir. Ganti pemilik ya, ganti Blokir pemilik ya. lapor jual. Otomatis pemilik terakhir dia harus melakukan proses balik nama. Atau Harus ya? Iya, harus balik nama. Karena kalau tidak seperti itu, ya nggak bisa diproses berkasnya. Sebentar. Kebanyakan orang ketika ini berlaku kepada mobil dan motor. Mobil dan motor. Kebanyakan orang-orang kalau sudah dijual sepeda motornya itu mereka tidak melakukan blokir Mereka tidak melakukan blokir, nanti resikonya kepada mereka sendiri. ke pemilik awal ya. Pemilik awal. Apabila pemilik terakhir terlambat melakukan tagihan akan ditujukan kepada pemilik pertama. Pemilik pertama. Ya, Oh, dianggap tidak terjual ya. dianggap belum dijual. Baru setelah ada petugas lapangan yang dari Bapenda mendatangi mereka, otomatis mereka menyampaikan, Pak, mobil motor saya sudah saya jual. Akhirnya dilakukanlah pemblokiran, lapor jual. Pemblokiran apakah harus ke Samsat? Iya, pemblokiran harus ke Samsat atau melalui dinas petugas yang di lapangan bagian tarik itu. Ya. Ya, tukang pungut apa namanya ya? Menyerahkan surat. Ya, surat pemberitahuan. Ya. Oh, lapor ke sana cukup ya? Nanti dilaporkan untuk dilaksanakan proses lapor jual. Oh, oke. Gampang sekali sebenarnya. Iya, sebenarnya mudah. Jadi memang disarankan semua pemilik kendaraan yang sudah menjual kendaraannya diharapkan untuk segera melaporkan ke Samsat untuk dilakukan blokir. Kenapa? Hal itu ditujukan untuk menyamakan antara data pemilik sama data di Samsat. Contoh, misal ada sesuatu di jalan, tabrak lari misalnya, terekam CCTV. Itu Pak ya? Ya, jadi untuk memudahkan fungsinya registrasi. Juga kesana, ya? Ya, diwajibkan untuk pemilik terakhir untuk menyesuaikan dengan datanya, data kendaraannya sesuai dengan pemilik terakhir. Di wilayah di mana? Ya. Oh, itu fungsinya kawan. Jadi bukan hanya soal bayar pajak, tapi masalah ketika ada masalah ya di sepeda motor itu, jadi pihak kepolisian sudah tahu datanya. Iya. Ini milik siapa, wilayah di mana. Oh gitu Pak ya. Ya, misalkan terjadi itu tabrak lari atau tindak kejahatan, kan akan memudahkan registrasi dan identifikasinya. Ini miliknya si A, si B, si C. Betul. Sehingga untuk mempercepat proses pengungkapan. Seperti itu Mas Agus. Oh, ya kita baru sadar ya bahwa balik nama. Iya, balik nama. Balik nama itu bukan hanya bukan hanya untuk urusan pajak saja, tapi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Umpama tabrak lari, ini umpama tabrak lari, siapa yang nabrak atau jadi korbannya. Iya. Kalau jadi korbannya cukup lihat plat nomor milik siapa dan alamat di mana. Iya, seperti itu. Lanjut, ini saya lanjutkan yang di sini Mas Agus ya. Jadi yang terakhir tadi kan sudah ada PNBP mutasi keluar untuk kendaraan keluar daerah misalnya. Yang terakhir itu ada kolom tapi tidak tercantum di sini, tapi dimasukkan dalam jumlah nanti adalah parkir berlangganan. Oke. Ya, ini banyak yang tanya Pak. Ya, parkir berlangganan itu untuk roda 2 nilainya 25.000, untuk roda 4 nilainya 50.000. Itu yang mengelola adalah Dinas Perhubungan. Jadi nanti pada saat pembayaran pajak itu yang dibayar adalah di kolom PKB pajak kendaraan bermotor sama SWDKLLJ plus parkir. Ya, jadi nanti dijumlahkan sendiri. Oh, bisa ketemu bisa ketemu. Jadi kalau ini kan seperti ini Mas Agus. Ini ditambah ini jumlahnya 166. Ya kan? Ditambah 25.000 munculnya ini Mas Agus. 191.300. Ya ini sudah pajak. Ya ini untuk bayar pajaknya. Jumlah pajak yang dibayar kepada Samsat melalui kasir Bank Jatim ya seperti itu. 191.300 untuk kendaraan ini. Untuk kendaraan ini. Ya. Betul. Dan berbeda-beda untuk setiap jenis kendaraan dan tahunnya yang jelas. Ya.
macam-macam lah Pak. Macam-macam. Macam-macam. Tergantung Ya, kendaraan. tergantung kendaraannya apa, tipenya apa. Oke. Seperti itu. Kalau memang kendaraan kuno Pak, Ya. antik ya, yang memang surat-suratnya sudah Ya. sulit ditemukan. Tapi saya punya, itu gimana ngurusnya? Jadi untuk kendaraan yang jelas ada STNK dulu. Harus ya? Harus. Kalau STNK mungkin hilang ya, bisa proses duplikat lah. BPKB ya, sama kendaraannya otomatis ya kan. Jadi 3 ini sama KTP ya. Nanti kalau kendaraan itu masih nama orang lain, otomatis kan kembali ke Mas Agus untuk dibalik nama. Harus menyediakan KTP-nya Mas Agus. Nanti diproses cek fisik, mulai dari cek fisik, baik nomor rangka, nomor mesin. Habis itu diproses Mas. Gampang sebenarnya. Yang penting ada STNK, BPKB, sama kendaraannya ada. Proses jalan. Ya betul. Kalau ya namanya umpama kita punya kendaraan ya nyebut merek lah, VW tahun 74 lah umpama. Ya. Itu kan kadang-kadang STN-nya ada atau BPKB-nya yang tidak ada. STNK-nya ada. Jadi proses untuk duplikat ya. Kalau misalkan kan kendaraan BPKB-nya hilang atau STNK hilang. Kita mulai dulu dari STNK. Apabila STNK hilang, yang pertama kan laporan kehilangan. Harus. Ya, laporan kehilangan. Terus disiapkan KTP yang atas nama itu STNK-nya, STNK-nya ya. BPKB, berikut cek fisik kendaraannya. Yang berikutnya ini Mas, melaporkan laporan kehilangan plus berita acara dari Polsek atau Polres. Ya. Terus yang berikutnya adalah surat keterangan tidak terlibat kecelakaan dan hilang. Ini dari siapa ini? Dari Satlantas. Nanti kita yang menerbitkan dari Satlantas. Jadi dicek dulu. Jangan-jangan ini STNK-nya pas kena tilang ngomongnya hilang. Nah, ya kan? Oh iya, bisa ya? Bisa ya? Iya kan? Ya kan, umpama ini Mas Agus punya teman, motornya dipinjam teman, padahal kena tilang, ngomongnya hilang kan gitu kan, jatuh, bisa saja. Makanya kita cross check dulu di data tilang dulu, sama data kecelakaan. Ada nggak STNK ini terlibat? Nah, kalau sudah clear, baru menginjak selanjutnya. Ini Mas, disiarkan di radio, di media. Radio sama koran, ya. Jadi seperti itu. Ya, itu kawan penjelasan dari Mas Yanto ya. Kalau mama Anda punya kendaraan antik yang memang tahun jadul ya, tahun 70 ke atas atau tahun berapa, itu syarat-syaratnya. Jadi harus ada STNK, betul ya. Kalau memang tidak ada BPKB, dia tetap diurus. Harus diurus, enggak apa-apa. Asalkan satu, bukan kendaraan curian. Iya, makanya nanti kan dicek dulu ketemu sama Pak kita. Ya? Ketemu. Apakah ini kendaraan curian apa bukan? Oh ya. Nah, gini, terkait dengan isu-isu lokal ya, kita ke urusan lokal dulu ya. Di kantor Samsat untuk biaya gesek Pak. Ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman. Ada biaya gesek kendaraan untuk rangka mesin ya, dan bodi gitu. Ya. Itu memang ada biayanya Pak ya? Ada Mas. Jadi yang pada saat proses itu namanya ada proses cek fisik. Cek fisik itu include sama PNBP yang lain. Jadi PNBP sendiri untuk cek fisik nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Memang nggak ada ya? Nggak ada. Ya, yang gini Mas Anto. Kalau mama ada, ini banyak sekarang ada kendaraan baik motor atau mobil itu dirubah di stiker yang menurut saya tidak sama lah dengan STNK-nya. Ya. Itu diperbolehkan atau harus izin? Jadi begini, namanya data kendaraan STNK. STNK itu harus sama dengan fisiknya. Fisiknya apa? Ya kendaraannya. Misalkan di STNK tertera warna merah. Ya yang di kendaraan harus dominan merah. Dominan merah. Oh. Jangan sampai nanti kendaraannya warna merah, mulai dari rangkanya sudah dirubah jadi hitam. Stikernya banyak yang warna biru misalnya. Warna merahnya sudah nggak ada.
Ini apabila terjadi seperti itu, pemilik kendaraan harus segera menyesuaikan. Ada namanya proses rubah warna, ada Mas Agus. Oh, ada ya. Ada. Jadi boleh punya motor misalkan warnanya merah. Aku nggak suka nih motor warna merah. Aku sukanya warna putih. Dia ke tukang cat lah, ke bengkel, dilakukan cat, rubah warna ya, warna putih. Padahal STNK-nya masih merah nih. Dia harus menyesuaikan, prosesnya ganti warna. Syaratnya harus membawa kwitansi dari ini karoseri atau tukang cat itu untuk dilampirkan di sini pengajuan proses rubah warna. Jadi nanti prosesnya mulai dicek fisik, bawa STNK, bawa BPKB sama KTP, prosesnya ganti warna. Nanti terbitnya STNK-nya sudah sesuai dengan warna kendaraan yang terakhir gitu. Oh, itu bisa Mas? Bisa, jadi rubah warna namanya. Jadi daripada Anda tidak dirubah ya, jadi mama saya naik warna ya kuning macam-macam, ya mending dilaporkan aja. Iya, dilaporkan. Ya? Jadi untuk nanti warna ya. Betul. Jadi disesuaikan dengan real kendaraannya. Antara dokumen dan kendaraannya harus sesuai. Misalkan merah kuning, ya STNK-nya ya merah kuning. Atau merah kombinasi, ya merah kombinasi. Merah kombinasi. Gitu, ya. Itu kan gini Mas. Biarlah mama sementing kan enggak kena tilang, mama seperti itu. Oh gitu. Sepenting lolos dari tilang enggak apa-apa, misalnya seperti itu. Nah, kalau mama ada operasi, apakah sedetail itu polisi melihatnya? Yang jelas pada saat pelaksanaan razia kan dilaksanakan pengecekan mulai dari SIM pengemudi, perlengkapan yang digunakan, kesesuaian antara STNK dan kendaraan. Ya, kalau tidak terjadi kesesuaian, otomatis kan apa namanya ya? Dipertanyakan. Iya, dipertanyakan. STNK tidak sesuai dengan kendaraan, otomatis kan melanggar juga. Oh, meskipun hanya cat. Iya. Kan nggak sesuai Mas. Jadi antara STNK sama real kan nggak sama. Harusnya kan melaksanakan perubahan warna di samsat. Tapi ini kalau dilakukan, otomatis kan ada pelanggaran yang dilakukan. Iya. Pelanggaran administrasi tadi ya. Iya. Oh. Jadi harus saran saya atau himbauan dari kami Samsat Polres Probolinggo Kota agar masyarakat yang menyesuaikan, jangan merubah warna tapi tidak dilakukan proses pengurusan dokumen di samsat. Salah. Jadi harapan kami segera dilakukan proses perubahan. Gitu. Yang bukan dipersulit ya, yang mempersulit ketika nanti memperpanjang pajaknya. Iya. Nanti kan pada saat mungkin pajak mungkin nggak kelihatan Mas. Pada saat kelihatan nanti pada saat dilakukan penilaian ganti nomor kan dilakukan cek fisik. Oh itu. Iya, antara real sama real kendaraan dengan dokumen di STNK kan tidak sama. Akhirnya kan diarahkan untuk proses ganti warna. Iya. Bisa sekalian pada saat ganti plat 5 tahunan. Oh sekalian ya? Iya, bisa ya? Prosesnya bisa seperti itu. Tapi harapan kita, himbauan dari kami ya tidak. Seketika itu ganti warna, selesai keluar dari bengkel, segeralah untuk dilakukan proses. Biar tidak terjadi pelanggaran. Karena kalau misalkan sudah keluar dari bengkel nih, motor dipakai jalan-jalan, ada razia lah, dicek sama petugas di lapangan, antara STNK sama motor nggak sama, ya kena tilang kan akhirnya. Nah seperti itu. Jadi himbauan kami begitu setelah rubah warna ya segeralah dilakukan perubahan ke samsat, pelaporan ke samsat. Iya, jangan nunggu nanti ganti plat keburu kena tilang kan gitu. Ya kalau kena tilang sekali, besok selesai sidang jalan lagi kena lagi. Biayanya lebih dari proses ini. Betul. Saya lanjut, pertanyaannya adalah perpanjangan pajak STNK bukan atas nama sendiri. Nah, itu bagaimana prosedurnya, dan kalau terlambat, apakah terlambat sehari masih diperbolehkan atau dimaklumi? Oh gitu. Jadi begini Mas, untuk proses ganti nopol atau gapol, proses gapol itu misalkan Mas Agus ini punya kendaraan,
Habis itu karena kesibukan Mas Agus tidak bisa melakukan proses sendiri. Ya, itu bisa menguasakan kepada orang lain. Misalkan kepada si A. Ya Mas Agus membuat adik lah. Ya, adik lah. Buat surat kuasa kepada adik Mas Agus atas nama Mas Agus yang membuat bermaterai, itu udah cukup. Proses kita laksanakan. Yang penting syaratnya lengkap. Itu harus BPKB atas nama saya ya? Iya, nggak masalah. Karena kan dikuasakan Mas Agus. Ya, nanti BPKB, STNK sama kendaraan kan diserahkan ke adiknya misalnya yang mengurusi, dibawa ke Samsat untuk dilakukan proses. Ya proses kita laksanakan. Oh, beda dengan SIM ya. Kalau SIM kan harus ya, sendiri. Kalau SIM kan perlu sidik jari, perlu foto. Ya, kalau di sini bisa orang lain. Karena yang dibutuhkan adalah kendaraannya sama suratnya. Ya. Gampang ternyata, Pak. Gampang. Nah, gini. Kalau ada kendaraan motor atau mobil yang tidak pernah bayar pajak selama 10 tahun lah. Iya. Itu gimana, Pak? Tetap bisa diproses. Jadi proses untuk yang terlambat misalkan tidak melakukan proses pajak atau ganti plat. Ya itu kita tidak sarankan seperti itu. Harapan kami atau himbauan dari kami ya proses dilakukan sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan ketentuan. Misalkan waktunya ganti plat, ya ganti plat. Waktunya bayar pajak, ya bayar pajak. Karena kan sebagai warga negara yang baik kan harusnya begitu. Kalau sampai ada kasus terlambat sampai 10 tahun itu, ya kalau boleh kita bilang ya kok kebangetan kan gitu. Kok suemen gitu. Kan gini Pak Yanto. Umpama nih saya beli motor Pak Yanto. Beli motor, yang penting bukan curian lah. Iya. Tag semua bukan curian, tapi tidak pernah ganti nomor selama 10 tahun. Ini kan bisa saja, Pak. Bisa saja seperti itu. Dan kasusnya enggak 1-2 ya, beberapa banyak sih. Nah, prosesnya jadi sama Mas Agus. Tetap datang ke sini, nanti yang menentukan nilai besaran pajaknya itu dari Bapenda. Jadi berapa tahun dia harus bayar, nilai dendanya berapa, itu nanti include dalam itu diproses oleh Bapenda. Oh gitu. Jadi nanti prosesnya sama sebenarnya, nggak ada perbedaan, sama saja. Yang penting datang ke sini STNK, KTP, BPKB, kendaraan didatangkan, udah proses dijalankan. Tinggal nilainya, nilai pajaknya itu Mas. Menunggu ya. Iya, nanti kan yang menentukan dari Bapenda. Kalau saat ini kan lagi ini sampai 31 Juli program Gubernur Jatim ada pengurangan pajak kan Mas. Untuk roda 2 15%, roda 4 5%. 5%. Ya, tapi hanya di tahun terakhir. Misalkan terlambat 10 tahun ya bukan 10 tahun semuanya kena diskon. Ya apa itu Mas? Ya tahun terakhir ini aja yang kena diskon. Yang kena diskon. Di tahun sekarang yang dari 9 tahun ke belakang iya, normal. Terus ya? Yang Mas Agus tanyakan tadi sehari terlambat apa kena denda? Itu yang mengatur sistem dari Bapenda. Jadi terlambat itu ada fasenya kalau nggak salah itu. 3 bulan pertama kalau nggak salah, 3 bulan kedua sama seterusnya. Itu nilainya berbeda-beda untuk denda. Yang muncul itu malah denda jasara harja Mas. Kalau denda pajak dari Bapenda tidak ada. Jadi denda itu denda jasara harjanya yang muncul. Asuransinya. Jadi bukan dari pajaknya. Kalau pajaknya sudah tidak ada dendanya. Oh berarti begini. Samsat ini bukan urusan polisi saja. Tidak. Jadi ada di sub. Jadi ada di sub mengurusi parkir berlangganan, ada jasara harja, ada Bapenda. Pajaknya itu. Iya, ada Polri. Polri ini di STNK dan BPKB. Jadi ada banyak. Penyesuaian Pak ya. Untuk polisi kan kasarannya mengecek sesuai apa enggak BPKB dan STNK-nya dan kendaraannya. Iya, itu kalau polisi ya. Termasuk pencetakannya. Oh, pencetakannya. Iya, juga. Cetak STNK-nya, cetak BPKB-nya itu dari Polri semua. Polri semua. Iya. Kalau yang lain untuk pajak ada orang pajak dari Bapenda. Parkir berlangganan yang teman-teman tanyakan itu adalah
urusan disub, Ya. betul Pak? Jadi Parkir pelanggan. yang dikelola oleh Disub. Dikelola oleh disub. Iya. Jadi Pak Yanto tidak bisa menjawab. Iya, saya nggak bisa menjelaskan secara terperinci. Iya, karena bukan urusannya. Iya. Begitu Pak Yanto ya. Ya hanya tahu tapi tidak mengerti secara. Nah, gini Pak Yanto, kadang-kadang orang itu kan takut masuk sini Pak Yanto. Mm, Takut, aku ngurus STNK, ya banyak beberapa orang yang takut lah. Akhirnya minta bantuan orang. Gitu. Itu gimana Pak Yanto? Ya sah-sah saja. Seperti yang tadi saya bilang tadi, mengkuasakan, menggunakan biro jasa. Biro jasa. Ya, ada Mas biro jasa, tapi yang resmi. Oh ada ya? Ada. Oh di sini ada ya? Ada. Oh Jadi, bukan non sewu ya, bukan maklar. Bukan, namanya ya? biro jasa. Biro jasanya memang tugasnya dia mengurusi surat-surat kendaraan, tergantung bidangnya apa, biro jasa apa. Kalau jasa ngurusin STNK ya di SIUP-nya, mereka kan punya SIUP. Nah, ya terkait jasa pengurusan STNK. Ada ya, jadi ada. Enak kapan? Jadi umpama Anda repot atau pusing atau tidak ambil pusing lah, ada biro jasa di sini yang resmi ya? Iya, yang resmi. Yang resmi. Iya. Jadi biro jasa resmi titipkan, prosedurnya bagaimana ya sudah lepas lah. Biayanya berapa? Iya. Itu lebih enak. Iya. Jadi yang jelas nanti kan lebihnya itu untuk biaya jasanya. Iya. Ya kan? Karena Jasa, mereka harus. Iya, mereka yang mengerjakan. Ya. Yo kasarnya cari makan lah. Pastilah. Ya, mereka kan ya bekerja di bidang jasa. Iya betul. Ya. Kita membayar jasanya. Ya, membayar jasanya. Oke, setelah itu plat nomor Pak. Iya. Pak Yanto. Plat nomor itu kan sering kita jumpai yang hanya satu abjad ya. Abjad ya. Satu angka. Satu angka. Iya. Iya. Itu gimana Pak Yanto? Jadi ada namanya nomor pilihan. Kalau Mas Agus bilang mungkin nomor cantik ya. Nomor cantik. Tapi kalau kita bilang nomor pilihan. Jadi nomor pilihan itu bukan cuma cantik, tapi dipilih. Angka yang saya pilih belum tentu cantik kan. Kalau menurut Mas Agus. Tapi menurut saya kan bisa saja cantik. Makanya disebutlah nomor pilihan. Oke. Kaitannya sama tanggal lahir anak kan gitu. Buat Mas Agus nomor apa sih? Tapi buat saya kan itu sangat ada artinya gitu. Jadi makanya disebutlah nomor pilihan. Oke. Jadi nomor pilihan ini Mas Agus, nomor yang tidak sesuai dengan urutan sistem. Milih lah. Mas Agus misalkan beli kendaraan. Pak, saya ingin nomor ini. Nah, gitu kan. Ya bisa Mas Agus. Itu ke pengajuannya ke Polda, nanti melalui kita cek dulu persyaratannya, kita ajukan di Polda, dapat rekom untuk nomor pilihan. Ya, jadi nomor pilihan itu bisa. Nanti PNBP-nya juga dibayar, ini sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2016. Itu kan ada PNBP untuk nomor pilihan dari yang satu angka tanpa huruf belakang. Misal N10. Itu ada. Itu kebanyakan orang-orang kan memandang bahwa ini umpama ya N10 itu kan pejabat Pak. Belum tentu ya. Iya, belum tentu. Berarti orang umum pun bisa memiliki. Bisa. Jadi nilainya sekitar sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2016 itu nilai PNBP-nya untuk satu angka tanpa huruf di belakangnya itu 20 juta. Bayarnya. Iya. Nanti bisa dicek ya di website atau dicari di Google PP nomor 60 tahun 2016. Ya, jadi sejak 2016 sudah diterapkan PNBP satu angka tanpa huruf belakang 20 juta. Ya. Dilanjutkan satu angka dengan huruf belakang. Misalkan N1S gitu. Itu nilainya 15 juta. Nah, untuk dua angka dengan kosong tanpa huruf belakang nilainya sama 15 juta. Ya. Terus dua angka yang ada huruf belakangnya itu 10 juta.
terus turun lagi ke 3 angka tanpa huruf Oh, belakang, itu 10 juta juga. Dilanjutkan lagi yang dengan angka 3 maksudnya 3 angka dengan dan huruf huruf. ya, itu 7,5. Sebentar, saya potong. Saya pernah ya rotok sombong titik lah. Saya pernah beli mobil dapat 3 angka Mas Yanto. Dapat 3 angka, mungkin masa berlaku STNK-nya ini sebelum peraturan ini diterbitkan. Oh iya ya. Itu masih proses seperti biasa, Mas. 3 angka, 4 angka. Tapi itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Klasifikasinya bukan pilihan. Tapi kalau sudah 3 angka yang sekarang klasifikasinya sudah pilihan. Meskipun acak ya. Meskipun acak. Yang saya bilang tadi itu. Sistem penomoran itu kan sistem yang mengatur. Jadi petugas kami tidak bisa menentukan plat nomornya berapa gitu, nggak bisa. Yang mengatur dari sistem sesuai urutan ya. Sesuai urutan. Begitu nanti data kendaraan dimasukkan, proses dilanjutkan, otomatis plat nomor ini ya. Nah, kalau umpama saya tidak ingin di 3 angka itu, tapi akhirnya muncul 3 angka, nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi harus sekarang permintaan sekarang. Harus permintaan. Berarti dulu bayar, saya bonus Pak. Bayar dulu PNBP-nya, baru proses bisa dilaksanakan tetap 3 angka. Tapi nanti begitu Mas Agus ganti plat nomor, ganti STNK, ya 3 angka otomatis jadi 4 angka Mas Agus. Otomatis. Kecuali kita ngajukan lagi. Bayar segitu juga setiap ya? 5 tahun. Setiap 5 tahun ya. 20 juta ya? Kalau 1 angka. Kalau 3 angka dengan huruf belakang ya 7,5. Kalau 4 angka. Oke, 4 angka. 4 angka itu tanpa huruf belakang 7,5. 4 angka? Iya, tanpa huruf belakang. Kalau N apa? Ya, ada huruf belakangnya 5 juta. Jadi paling rendah di angka 5 juta. Sebentar Mas Yanto. Kalau 4 angka kan umum Mas Yanto. Ya, umum. Tanpa pilihan. Ya. Itu kan enggak apa-apa, enggak kena biaya Pak. Yang saya maksud tadi 4 angka yang melewati urutan kan Mas Agus. Misal Mas Agus perlu nomor N gitu ya. 1111 NS NR atau RK RI. Itu kan otomatis Mas Agus harus mengajukan dulu. Pesanan itu berarti. Ya. Pilihan lah atau apa. Nomor cantik lah. Nomor pilihan. Oh begitu ya. Bukan nomor angka yang biasanya kita dapat biasa itu, bukan ya. Ya, jadi gini, nanti terkait nomor pilihan itu jenis plat nomornya juga berbeda Mas Agus. Jadi bahannya juga beda. Nanti munculnya warna akan berbeda pada saat malam hari. Mas Agus mungkin jalan ya. Di mana gitu. Tiba-tiba melihat mobil atau motor, karena nomor pilihan berlaku untuk mobil dan motor. Tidak hanya berlaku untuk mobil. Itu akan menjumpai plat nomor kalau di mobil ya. Itu yang kalau malam hari kena lampu warnanya terbalik. Maksud saya begini, dari yang warna hitam jadi warna putih, yang putih jadi hitam. Iya Mas. Coba aja nanti. Kalau melihat seperti itu pasti nomor pilihan. Karena bahannya beda dengan plat nomor biasa. Alat cetaknya pun juga terbatas. Di Jawa Timur di masing-masing kalau kita ya Probolinggo itu kita nyetaknya di Samsat Malang. Jadi beberapa Malang Raya ya, mulai dari Batu, Malang Kota, Kabupaten, Pasuruan, Probolinggo itu cetaknya di Malang. Jadi khusus untuk nomor pilihan. Jadi nanti kalau plat nomor itu kena lampu, dia berbalik warna. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Itu pasti nomor pilihan. Kalau nomor reguler ya tetap aja, yang hitam ya hitam, yang putih ya putih gitu. Oke. Jadi itu kita tambah ilmu, tambah informasi, tambah ilmu, tambah pengetahuan ya. Nah, sekarang begini Mas Yanto. Kalau mama itu boleh enggak saya tahu ada enggak di Probolinggo yang minta nomor pilihan itu Mas? Ya ada. Ada ya? Ada. Banyak malah. Banyak ya? Banyak. Saya pernah baca itu
N1HA pernah saya lihat N1HA Iya. banyak orang Mayangan. Iya. Banyak lagi gitu. Iya. Ada 10 lebih. Nanti kita cek datanya. Oke. Yang jelas banyak untuk nomor pilihan sudah. Tapi itu tercatat. mobil Mas. Motor ada Mobil dan motor enggak? Ada motor. ada. Begitu kawan. Jadi memang ada plat nomor yang plat motor ya. Plat nomor motor yang agak cantik itu. Ya, itu daftar ternyata. Iya. Pilihan ternyata. Iya, permintaan. Bukan sekedar pesan plat nomor gitu Mas. Bukan. Ya kalau gitu kan kena tilang. Ngawur namanya kan. Dan itu kan banyak. Jadi orang pesan plat nomor sendiri, dikasih nama anaknya, itu ada beberapa Mas. Iya. Yang jelas tidak mungkin lewat jalan protokol lah. Ya begini, kalau masyarakat itu ya cerita aja Mas Agus, ya kita lama kenal, saya lama di bagian tilang. Ya, Kalau tidak ada petugas, banyak yang melanggar. Begitu ada kita, ya tertib semua gitu. nah, Begitu ada petugas kan dia nggak mau lewat situ, putar balik kan gitu. Ya misalnya sama di ini, di perempatan lampu merah sebelah barat ini, Pak di situ pelanggaran banyak gitu kan. Kalau begitu kita datang, kita laksanakan kegiatan di sana, siapa yang mau lewat yang melanggar? yang tertib semua lewat. Iya tertib semua, auto tertib kan gitu. Auto kan? tertib. Auto tertib lah kan gitu. Nggak mungkin dia melanggar. Iya. Nah, gitulah, cari masalah kalau dia Cari melanggar. masalah. Pasti kena tilang kan gitu. Iya, jadi ya begitu kawan. Jadi ada beberapa mobil yang memang asik plat nomornya dibaca, motor juga ada. Ternyata motor itu ya dia izin lah, katakanlah ada permintaan ke pihak Samsat untuk motornya, plat motornya itu diganti sesuatu yang menurut dia itu cantik. Iya, menurut dia cantik. Dan itu boleh asalkan bayar PNBP. semahal itu Iya. semahal itu. Jadi untuk mobil bisa dapat motor satu untuk urusan plat nomor. Betul Mas Yata ya? Betul. Iya, 20 juta. 20 juta. Ini saya minta saran Mas Yata. Jika ada motor yang ya ini bukan ngasih informasi jelek ya, tapi konsultasi dengan polisi. Ada motor yang memang plat nomornya dari mulai beli sampai sekarang itu tidak pernah ganti. Tidak pernah ganti Mas. 10 tahun 20 tahun lah. Iya. Tidak pernah ganti. Iya. Itu gimana Mas? Indikasinya berarti mati STNK-nya. Oh gitu ya? Iya. Karena setiap 5 tahun dia kan pasti prosesnya ganti plat. Dan ini pasti ganti plat itu kecuali ada permintaan tadi itu. Oh, tetap sama. Yang mengajukan ke Polda itu. Iya, untuk rekomendasi nomor pilihan. Jadi seperti itu. Iya, jadi ada beberapa yang menyarankan begini, lebih baik Anda tidak merubah plat nomor daripada Anda merubah plat nomor. Maksudnya gimana? Begini, kendaraan ini mati Mas. Mati dengan plat nomor yang awal. Ya. Ganti ini tahunnya gitu Mas. Dirubah sendiri maksudnya. Dirubah sendiri maksudnya. Yang itu tidak diperbolehkan Mas Agus. Sesuai tetap aturan. Melanggar ya? Iya, melanggar lah. Tidak sesuai antara fisik sama dokumen kendaraan di STNK. Oh iya ya. Bulan tahunnya ya. STNK-nya mati, plat nomornya hidup. Kan iya. Beda. Iya. Ya kan? Ya kalau memang itu sesuai, ya faktanya di STNK sudah mati. Kena tilang juga kan gitu. Ya, itu kawan. Jadi teman-teman yang sering lewat kendaraannya yang mati, tolonglah diurus ke Samsat. Enggak apa-apa kok. Iya. Terus satu ini Mas, sebelum dilanjutkan, himbauan kepada masyarakat terkait plat nomor ya, yang tadi saya tanyakan. Untuk plat nomor ini disarankan untuk menggunakan yang asli dari Samsat. Oh iya. Ya, jadi jangan bikin di lain tempat selain Samsat. Ya.
ada workshop TNKB di Samsat Probolinggo Kota. Diharapkan semua kendaraan menggunakan keluaran yang dari Samsat, ya, karena itu yang sesuai. Jadi seperti itu. Nah iya, jadi umpama nomornya ini Mas Anto. Sebentar. Nomornya ini Paling atas pojok kiri. 6322. Oke, SA. Nah, saya tidak suka plat nomor dari Samsat karena desainnya elek apa macam-macam. Gitu. Enggak gaul. Ini umpama. Iya. Kita cetak ke tukang cetak plat nomor. Iya. Dengan nomor yang sama. Nomor yang sama. Nomor sama tapi sedikit keren lah tampilannya. Iya. Secara tetap melanggar. Iya, secara normatif ya salah. Karena yang diperbolehkan ya dari workshop Samsat. Seperti itu. Jadi bahannya, ukurannya, bentuknya, iya, kerapatan hurufnya itu sudah ditentukan di sini. Oh, standarnya ada. Iya, gitu, standarnya ada. Iya, Jadi sudah ditentukan. Jadi di workshopnya plat nomor itu sudah ditentukan jaraknya berapa, kerapatannya. Iya, standar lah. Bentuk nasional hurufnya nasional lah. Ya, kalau masih dibungkus itu nggak apa-apa lah. Ada tempatnya itu loh Mas. Nah, dikasih tempat. Ya, ada Itu frame-nya. bagus, ya. Ada frame-nya. Ada frame-nya. Yang penting tidak menghalangi kejelasan ya. Kejelasan pembacaan TNKB itu. Berarti juga itu melanggar Mas atau ketika ada Pelanggaran. perubahan ya. Ketika ada perubahan. Jadi misalkan bikin di luar, ukurannya dikecilin. Ya, banyak. Bentuknya dibikin, hurufnya dibikin miring-miring. Betul. Dibuat seperti digital. Enggak boleh juga. Salah. Itu ketilang juga kalau Ketilang juga. ketilang juga ya. Iya, terkait TNKB. Tidak spektek. Oke. Jadi itu kawan, sementara informasi dari NTV soal STNK. Nanti kalau mama ada yang kurang kita bisa tambahi lewat WA ya. Nanti kita informasikan lagi ke Mas Yantonya. Mungkin Mas Yanto ada himbauan atau gimana? Baik, himbauan kepada masyarakat Mas Agus dari Samsat khususnya untuk tertib pembayaran pajaknya, terus proses ganti platnya juga sesuai, jangan sampai mati. Mumpung sekarang ini ada program dari Gubernur Jawa Timur untuk pengurangan atau insentif pajak lah, sampai tanggal 31 besok, Juli, lusa, tapi tanggal merah rupanya. Oh iya, Idul Kurban, Idul Adha. Tinggal sekarang sama besok. Diharapkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Ya kan? Program dari Gubernur Jatim pengurangan pajak untuk roda 4 5% sama roda 2 15%. Ya, jadi silakan masyarakat untuk datang ke Samsat untuk melakukan proses, akan kita bantu. Ya, seperti itu Mas Agus. Jadi saya akhiri dari NTV. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Agus Salim dengan Aibda. Betul Mas? Iya, Aibda Suyanto, Kak Baur STNK. Polres Probolinggo Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV